إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين وإلى أرواح الأولياء العارفين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وساداتنا الصوفية المحققين من الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء والغوث والأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى مشايخنا وإلى أساتذتنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih berada dalam rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa berada dalam taufik hidayah Allah agar kita mampu berada dalam taat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita sambung pengajian kita, yaitu masalah rukun solat, yaitu rukun yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu ruku'. Rukun yang kelima daripada solat adalah ruku'. Macam mana tata cara ruku'? Wa aqalluhu lil qa'im ayyan hiya qadra wusuli rahatai mu'tadil khalqah rukbataihi yakinan. Tata cara ruku' paling kurang bagi orang yang solatnya berdiri bahwa sampai telapak tangannya pada lutut. Jadi asal sampai telapak tangan pada lutut untuk paling kurang ruku' itu sudah memadai. Contoh seperti ini. Di kalau paling kurang ruku' itu kalau macam ini sudah lah cukup. Sampai telapak tangan di ruku' ini lah sudah. Inilah memadai, sudah terbenar kepada yang namanya ruku'. Namun bagaimana tata cara yang sempurna? Tata cara yang sempurna daripada ruku' wa akmalu arba'atu asya'. Itu ada 4 tata cara. Yang pertama, taswiyatu zahrihi wa ankihi wa ra'sihi bihaisu tasiru kalauhi wahidin min nuhas la a'wajaz fihi. Yang pertama bahwa punggung kita, kemudian tengkuk kita, kepala kita itu datar seperti papan satu helai ibarat. Berarti kita agak ukuran macam mana bisa punggung dengan tengkuk kemudian kepala itu bisa rata. Jadi kalau macam kau sah rukuk tetapi kurang sempurna. Tapi mungkin diturunkan lagi agar punggung kemudian ni bisa sama rata. Itu yang pertama. Yang kedua, nasbu rukbatayh, bahwa lutut kita ini memang kita tegakkan di saat kita rukuk. Jadi lutut ni memang ditegak. Kan sebahagian orang ada kita nengok diketul macam kau. Sah-sah, cuman ya kurang sempurna. Diketul macam ni. Berarti macam mana? Ditegakkan. Jangan diketul.
Nah, ini untuk sempurna ya. Kalau macam ni bukan tidak sah, sah, tetapi kurang akmal, kurang sempurna. Kalau sempurnanya tetap. Nah. Kemudian yang ketiga, qabduhuma bikaffai, yaitu menggenggam lutut ini dengan tangan kita. Jadi digenggam macam ko. Jadi tidak cuma sebatas meletak baik. Nah, digenggam. Genggamnya dengan cara jari kita ini dijarakkan dan menghadap ke arah kiblat. Berarti lurus ya. Lurus macam ko, jarang dikit genggam. Tidak macam ko. Ya, kalau macam ni ya sah tetapi kurang sempurna, tetapi tetap dijarakkan, digenggam menghadap ke arah kiblat. Itu rukuk yang sempurna bagi seseorang yang solatnya dengan tata cara berdiri. Adapun bagi orang-orang yang solatnya dengan tata cara duduk, maka paling kurang dia rukuk di saat solat duduk. Kita solat duduk seperti ini. Jadi paling kurangnya bahwa kita rukuknya itu kepala kita ini sejajar dengan lutut. Ini sudah memadai kepada yang namanya rukuk. Tetapi untuk sempurna, ukuran mana kita sujud? Misal sujud di situ, maka macam ni. Jadi pas kepala kita itu sejajar dengan tempat sujud. Itu bagi orang yang solatnya solat duduk. Untuk paling kurangnya kepala ini sesuai sejajar dengan lutut. Untuk sempurnanya ruku itu sejajar dengan tempat sujud. Nah, itu bagi orang yang solat dalam keadaan duduk. Kemudian di dalam ruku ini ada juga yang perlu kita perhatikan, yang salah satunya wa yusannu ayyakula fihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Di dalam ruku ini sunnah kita bertasbih dengan ucapan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa banyak? Wa aqalluhu marratan. Wa aqalluhu marratan. Marratun. Paling sedikitnya yaitu dibaca satu kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sudah cukup untuk memenuhi daripada sunnah di ketika kita rukuk menyebut tasbih tersebut. Tetapi apabila kita hanya memadai dengan satu kali baik kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, maka hukumnya khilaful aula. Maksud khilaf aula ni, di dalam hukum ada yang sempurna ataupun ada yang afdal. Sebalik yang tidak afdal ini disebut dengan khilaf aula. Tidak sesuai dengan yang lebih afdal kita lakukan. Karena afdalnya bilangannya 5 misalnya, afdal bilangannya 3. Apabila kita buat 1, maka tidak sesuai dengan yang perilaku yang terbaik, maka disebut dengan khilaf aula. Nah, jadi kalau kita baca sekali subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, kita terbenar melakukan sunnah daripada bertasbih ketika rukuk, tetapi hukumnya khilaf aula. Wa ya'ti imam bisalasi. Bagi imam cukup baca 3 kali baik. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Wa in lam yarda makmum. Ini kalau seandainya makmum kita ni adalah makmum yang tak suka solat panjang-panjang. Kau nak cepat sudah. Model dapat makmum kalau bisa tu cepat sudah, cepat mulai, cepat sudah, cepat balik. Kalau model makmum yang seperti ini, maka bagi imam cukup 3 kali. Kalau makmum yang tidak rida dengan solat yang panjang, apabila imam membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih lebih daripada 3 kali, maka hukumnya makruh.
Berarti kan begitu agama mengatur ya. Jadi kita ni ibarat kalau pemimpin jangan nak kepala otak awak baik. Kalau kita imam jangan nak kepala pikiran kita baik. Pikiran makmum juga harus dipertimbangkan. Masyarakat juga harus ditimbangkan. Ni dak nak minta kepala awak be macam tu nak dak bisa. Di dalam solat be Allah atur, Rasulullah atur yang sedemikian rupa. Jangan hanya ingin mengikuti apa kehendak imam baik, tetapi kehendak makmum juga harus kita pertimbangkan. Macam tu juga kita di dalam kehidupan, jangan kita ini cuman di saat misalnya kita jadi bupati yo kehendak kita be masyarakat lantak le situ. Saat kita jadi RT juga macam tu, di saat le situ. Di saat jadi ketua masjid juga macam tu, lantak le situ. Jadi tak bisa. Jadi semuanya harus dipertimbangkan. Suai kata kita gagak ada yang tak sesuai kata masyarakat, harus dipertimbangkan. Cocok kata kita ke, ada yang tak cocok kata jemaah, harus dipertimbangkan. Jadi semuanya itu harus dipertimbangkan. Tidak bisa nurun ego kita sendiri. Yang sempurna wal akmalu minha khamsu ila ihda asyarata. Yang sempurna itu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ini bacanya sebanyak 5 kali. 5 kali dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya betul-betul baca tu. Jangan cepet-cepet nian. Itu subhana rabbiyal. Sama kita zikir sudah semayang. Banyak kita dengar zikir sudah semayang. Allah, 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 Allah. Apa yang dikata tu apa? Allah, 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 Allah. Jadi zikir macam koko percuma kita zikir karena dari segi penyebutan baik kita sudah tidak benar. Biar lambe yang penting benar khusyuk baru ada faedahnya. Enggak? Allah, 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 Allah. Imam. Hamlah, hamlah, hamlah. Tak ada hamlah dah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Macam tu kau zikir dengan la ilaha illallah. Kadang kita ni nak cepat. Sudah zikir kita macam. Tapi macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi zikir itu diresapi, dinikmati, bukan nak kencang, bukan nak cepat, bukan nak suara nak tinggi, itu dah. Kadang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti macam-macam mana. Suara nak tinggi tapi hatinya macam mana. Jadi nilai daripada zikir itu bukan pada tingginya itu, tetapi pada nilai khusyuknya kita di dalam berzikir. Biar lembut, biar santai, kita resapi itu zikir, baru ada faedah, fadilahnya bagi kita. Maka kata Imam Al-Haddad, zikir ni ada 3. Ada orang yang berzikir bil lisan, dan ada orang berzikir dengan hati dan lidahnya. Berarti dia mulut dia berzikir, hatinya juga berzikir. Ini khusyuk. Maka ini adalah zikir yang afdal, zikir yang memberi faedah. Ada tingkatan yang kedua, orang ini zikir dengan hatinya saja. Mulut tak berzikir, cuman hati terus berzikir. Ini masih bagus, masih ada faedah fadilahnya. Yang ketiga, ada orang berzikir cuman bil lisanih, cuman dengan lidah baik, hati ndak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nya minta ampun kepada Allah, nya tingat kepada sawit belum berpanen. Nya minta ampun kepada Allah, nya tingat kepada yang lain. Iko macam mana? Ini salah satu zikir yang tidak ada faedah, kurang faedah, dampak daripada zikir itu kurang ada. Maka kata Imam Al-Haddad, zikir yang ketiga ni biarlah, lebih elok ada daripada tak ada sama sekali. Nah, daripada tak ada zikirnya elok juga ada. Tapi kita harus belajar. Harus belajar macam mana zikir itu memang khusyuk, memang kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah,
Kalau Rasulullah di dalam rukuk itu ditambah sama beliau sudah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ditambah dengan subhun quddus rabbul malaikati warruh, subhun quddus rabbul malaikati warruh. Kalau makmum kita ni tadi tak bermasalah kalau kita lama-lama, maka kita juga dianjurkan membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa syari wa bashari wa mastaqalat bihi ila akhir doa. Jadi banyak tambahan doa yang perlu. Ini memang kita harus ngaji. Jadi ngajinya tu maunya tak terbatas dengan waktu. Kau baru nak jelas kali-kali lah nak isah. Ya, jadi dikitnya. Kemudian itu pembahasan tentang masalah ruku. Kemudian yang selanjutnya tama'ninah fih. Maksud tama'ninah ini adalah kita berhenti pada satu rukun ukuran membaca subhanallah. Subhanallah itu sudah disebut dengan tama'ninah. Yang selanjutnya, yang ketujuh, i'tidal. I'tidal adalah kembalinya seorang dari rukuk balik kepada berdiri, itu namanya i'tidal. Dan di saat i'tidal ini kita dianjurkan membaca doa Rabbana lakal hamdu sampai akhirnya. Tetapi ulama ada menambah di antara Rabbana lakal hamdu. Ya, jadi bacaannya sebenarnya Rabbana lakal hamdu. Kalau kita kan mil'us samawati langsung. Ini tak ditambah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih. Kata para ulama, siapa yang nambah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih mil as-sama ditambah dengan hamdan katsiran mubarakan fih ini, maka malaikat tidak akan mampu mencatat daripada bacaan yang kita baca itu pahalanya. Nah, jadi yang biasa kita Rabbana lakal hamdu mil samawati sampai akhir. Ini ditambah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih. Baru sambung dengan milus samawati wa milal ardi wa milu ma syi'ta syai'in ba'du. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, silakan. Ada pertanyaan? Ada, lanjut lagi. Dia itu termasuk kaget di dalam pembahasan kaifiat sujud. Hal yang seperti itu memang tidak membatalkan solat. Kita sujud meletakkan siku ni, solat kita tidak batal, tetap sah, tetapi tidak sesuai dengan kaifiat yang sudah ditentukan. Itu kalau dalam hadis kan dikata sujud seperti itu sama dengan tidurnya anjing. Diumpamakan seperti itu, tidak baik. Jadi solatnya tetap sah, tetapi kurang afdal karena tidak sesuai dengan ketentuan. Macam mana dah terdengar? Tangan berlebih dari lutut. Di ketika tasyahud, apabila ini tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, maka salah satu kaifiat yang sempurna, ujung jari dengan ujung lutut itu sejajar. Nah, kalau kita tidak tasyahud, ya seperti ini biasa. Tapi apabila kita membaca tasyahud, maka yang kanan ni dari awal sudah dikepal seperti itu. Yang sebelah tetap seperti ini. Nah, sebelah. Nah, kapan naiknya ini nih? Di saat naiknya itu asyhadu alla ilaha illallah. Di saat il itu naiknya.
Sampai kapan nunjuk ni? Sampai kita fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Buka tangan ini. Maka kata Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Irsyadul Ibad, membuka tangan di ketika salam itu hukumnya makruh karena memang tidak ada anjuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada anjuran buka tangan. Jadi biasa baik. Macam mana hukum orang yang menggoyang-goyang? Syahada. Tidak membatalkan solat, tetapi hukumnya makruh karena pergerakan di dalam solat. Sama dengan kita menggaru. Kalau menggaru macam ko, maka batal solat karena pergerakan sudah lebih daripada 3 kali berturut-turut. Tapi kalau geraknya satu, kalau terlalu banyak, maka hukumnya makruh. Tidak membatalkan, tetapi hukumnya makruh. Kalau alasannya untuk berzikir, zikir bukan disiko. Zikir itu fil qalbi, dalam hati. Ada orang. Jadi ini kisahnya. Orang kok di saat tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, diputarnya macam kok. Bertanya, kenapa diputar? Ustaz, Allah itu kan ada di mana-mana. Jadi supaya kena, saya putarlah dia. Oh, kalau nak supaya kena Allah, kenapa tak dibuat di atas, di belakang tak ada kena, kalau di depan baik. Nah, jadi itu logika yang salah. Tujuan kita mengangkat ini karena dulu masa jahiliyah, di saat mereka beribadah kepada patung, dia tunjuk wahai Atta, wahai Luzza, apa segala macam, menunjuk Tuhan-Tuhan mereka. Maka hari ini di saat kita solat, nunjuk kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus telunjuk? Tak macam kau be. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena urat daripada telunjuk ini menyambung ke hati gitu. Makanya harus telunjuk. Jadi menggoyang-goyangkan jari di dalam solat boleh, tidak membatalkan solat, tetapi hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Dah. Nah. Oh, kalau nyoba lebih tadi, maka tidak sesuai dengan kaifiat yang ada, tidak membatalkan solat. Masih ada? Iya. Standar makmum mengikuti imam itu garisnya cuman pada batas makmum tidak mendahului imam. Apakah dia bergeraknya di saat imam sudah sempurna melakukan satu rukun ataupun belum? Jadi selama dia tidak mendahului imam, maka dia tetap masih sah di dalam kategori makmum. Ya. Cuman praktek yang sempurnanya seperti apa? Maka ini harus sesuai antara imam dengan makmum nih. Seharusnya pergerakan daripada makmum ini di saat sempurna daripada takbirnya imam. Allahu Akbar, kita baru bergerak. Dan imam juga seperti itu. Di saat barnya itu dia sudah berada di rukun yang secara sempurna itu. Jadi jangan istilahnya kita rukuk Allahu Akbar, nyebar tapi belum sempurna. Itu kesalahan imam. Jadi macam mana? Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, bar itu imam itu sudah berada di rukun dengan secara sempurna. Maka dengan beriringan bar itu makmum pula mengikuti daripada pergerakan daripada imam itu tadi ya. Jadi harus sesuai. Istilahnya imam harus ngaji, makmum ngaji juga. Jangan gagek imam ngaji, makmum tak ngaji, nyalah ke imam. Itu. Dah. Wallahu a'lam.
Yap. Hah? Gerak. Ya. Ah. Ya. 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 Baik. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, secara hukum fikih, yang pertama kalau bergerak berturut-turut sebanyak 3 kali dari anggota yang besar seperti tangan, kaki, badan, maka itu dapat membatalkan solat. Tetapi apabila pergerakan itu dari anggota yang kecil, tidak membatalkan solat, tetapi hukumnya hanya makruh. Dan waktu kita pertanyakan kepada alasan orang-orang yang menggerakkan tangan ini, mereka beralasan kepada berzikir, ya kan? Alasannya kenapa digerak? Karena berzikir. Maka mereka itu di saat menggerak ini menyebut Allah, 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 itu dalam hati ini digerakkan. Nah, kalau masalah apakah ada dalil menggerakkan, wallahu alam, saya tidak ada menemu dalil untuk menggerakkan ini. Karena yang kita kaji dalam mazhab Imam Syafi'i, menggerak-gerakkan banyak kali hukumnya hanya makruh saja, tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan solat. Jadi kalau dalil menggerakkan banyak-banyak itu wallahu alam bisawab, sudah tahu. Ya. Dah. Di dalam sujud kening kita ni wajib kena pada lantai tempat kita sujud. Kalau ndak, maka solat kita batal, ndak sah. Maka oleh karena itu, orang yang sujud di atas pecinya ini, dilapisi oleh peci, maka sujudnya tidak sah, maka solatnya juga tidak sah. Nah, ini ketentuan secara pokok. Sementara kalau pada hidung cuman sunnah dibuka saja. Dalam arti kata kalau kita pakai masker, sujud pakai masker tidak kena hidung pada tempat sujud, maka tidak batal. Yang menjadi hal ini wajib kena. Apabila kita sujud terlapisi oleh peci ataupun terlapisi oleh yang kita bawa, kita bawa sal nih, solat bawa sal, bawa apa nih, rida. Saat sujud ngembang, tersujud kita datih maka batal. Macam ibu-ibu saat sujud ngembang telkung, sujud dia datih telkung itu, maka batal solatnya. Nah, tetapi apakah seluruh ni harus kena? Ndak. Kena sebahagian daripada kening ni, maka sudah sah sujud. Kalau yang lain sunnah, seperti kaki memang rukun daripada sujud tetapi tidak membatalkan sujud. Makanya di saat orang mati, jenazah, sunnah di ujung kaki itu dilapisi dengan kapas, diikat dengan kapas. Kenapa? Karena memuliakan kaki kita ni di saat sujud, jarinya juga sujud. Nah, itu ke situ lari. Jadi diko yang perhatikan. Kalau orang yang terlapisi seperti tidak sah. Makanya angkat dikit, biarlah nampak sulah tu, tidak masalah. Yang penting sujud kita sah. Baik. Salat jenazah ini kita bahas secara umum. Di dalam kitab Nihayatuz Zain, karya Syekh daripada Nawawi Al-Bantani,
Ada kitab lain lagi At-Taqrirah. Dalam kitab ulama menyampaikan bahwa di saat solat jenazah, kalau jenazahnya laki-laki, maka sunnah kepalanya sebelah kiri daripada imam. Kepalanya ke situ, perempuan ini membelakangi daripada kita. Kan kita berbaring itu sebelah kanan, sebelah lambung kanan. Jadi dia membelakangi daripada laki-laki yang sedang solat daripada solat jenazah. Sampai di situ agama ini menjaga jarak antara laki-laki dengan perempuan. Kalau bapak-bapak, laki-laki yang meninggal kenapa di situ? Ya dia sama laki-laki, maka ya tetap harus diperdekat. Jadi sunnahnya, kalau secara sunnah, laki-laki sebelah kiri imam, perempuan sebelah kanan imam kepalanya. Tapi ini konsepnya sunnah, tidak sampai ke batas wajib. Kalau sama baik ke situ galonyo, maka juga sah. Yang sunnah sama galau-galaunya, laki kanan imam, perempuan kanan imam, kalau dia solatnya yaitu di Masjid Nabawi. Agar apa? Agar tidak membelakangi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini konsepnya sebatas sunnah baik. Ada sampai ke ukuran wajib. Ke situ kepala sah, ke situ kepala sah. Tapi sunnahnya ke situ laki-laki, ke situ perempuan. Wallahu alam. Jangan ditegak be. Orang ditegak orang mati itu ya. Wallahu alam bisawab. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.